Hai, aku Karen dan aku single mom. Pernah nggak sih kalian merasa bahwa keluarga kalian menjauhi kalian, tetapi tidak begitu dengan orang lain? Tonton video ini sampai akhir, kalian akan lihat masalah terbesar kita biasanya kita yang buat sendiri. Aku memiliki Susi waktu aku berkuliah. Dia tidak kita rencanakan. Waktu itu aku dan pacarku serius dan aborsi bukanlah pilihan. Aku tidak menyesal, tapi itu tidak mudah. Pacarku meninggalkanku. Aku harus meninggalkan kuliah untuk sementara. Merawat Susi sendiri sangat sulit, jadi aku pindah kembali ke rumah orang tuaku. Aku siap dengan segala hal, tapi aku tidak siap dengan pandangan orang-orang di pom bensin yang membicarakan aku sewaktu di kota. Kota kita kecil, kita semua saling kenal. Aku pikir aku akan mendapatkan dukungan. Aku mendengar beberapa hal yang tidak mengenakan. Orang tua akan berjalan menjauhiku atau menyeberangi jalan dan berkata pada anaknya supaya mereka tidak seperti aku. Ayah dan ibuku tidak berusaha untuk membela aku. Lalu mereka memberikan aku pilihan. Aku harus menikah dengan seseorang yang bisa menerima bahwa ia menikahi seseorang dengan buntut, atau aku pergi. Aku merasa malu dan terluka, seperti telah melakukan hal yang buruk. Padahal ini bukan kesalahanku. Apakah kalian pernah merasa seperti itu? Aku kembali ke dunia perkuliahan dan meninggalkan Susi dengan babysitter. Aku mengambil kelas dengan orang yang tidak aku kenal dan aku happy dengan hal itu. Aku menyembunyikan hidupku dari orang lain dan tidak ingin bahwa murid-murid yang lain membicarakan aku. Untungnya aku berada di kota lain, jadi bersembunyi itu bukan pilihan yang sulit. Aku sangat lelah, semua kegembiraan waktu masuk kuliah harus aku korbankan. Aku tidak bisa ikut berparti bersama teman-teman yang lain. Terkadang aku harus pulang sebentar ke rumah untuk menyusui Susi. Aku pulang ke rumah waktu saat masa liburan perkuliahan. Aku melakukan liburan bersama Susi. Ketika pesawatnya mau mendarat, Susi menangis terus dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sudah ingin teriak rasanya, tapi untungnya pria di sebelahku berusaha menghibur dan mengeluarkan boneka jari untuk menghibur kita. Dia bernama Ben dan memiliki anak laki-laki yang lebih tua dari Susi. Dia ingin berkunjung ke rumah orang tua istrinya pada waktu Natal. Semua sudah ada di sana dan dia terhambat karena masalah pekerjaan. Ini seperti cerita film Natal saja. Kalau dia belum menikah, aku pasti akan berpikir bahwa dia adalah jodohku. Lucu kan? Dia membantuku dengan barang bawaanku di airport dan menemani kita sampai bus dan kita berpisah setelah itu. Aku senang bertemu dengan orang tuaku. Mereka menerima Susi, tapi tidak dengan pilihanku. Mereka selalu memberikan ocehan. Yang kudengar hanyalah omelan mereka bahwa aku berusaha kuliah dan membesarkan Susi sekaligus. Ini membuat aku sedih. Aku senang sekali bisa kembali ke dunia perkuliahan. Sampai pada waktu kelas pertama. Karena Ben adalah profesor. Ben yang kutemui di pesawat. Ben yang mungkin menjadi jodohku di komedi romantis. Tapi ini bukan komedi romantis, lebih seperti film horor. Dia melihatku dan merasa senang seperti bertemu dengan teman lama. Semuanya terasa baik saja sampai pertengahan dari kelas. Lalu tiba-tiba dia menyebutkan satu perkataan yang mengejutkan. Semua orang tua akan mengerti kan? Dia melihatku dan mengedipkan mata. Betul kan, Karen? Dia langsung menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Teman-temanku mulai berbisik. Aku permisi dan pergi meninggalkan kelas. Aku menangis di kamar mandi sampai akhir kelas. Mungkin orang tua aku benar. Mungkin aku harus meninggalkan kuliah dan hanya menjadi seorang ibu. Mungkin aku seharusnya tidak memiliki seorang bayi. Saat istirahat, temanku memberikan pekerjaan rumah kita. Aku pikir mereka akan memberikan reaksi yang mengejutkan, tapi ternyata tidak. Seakan-akan sesuatu tidak pernah terjadi. Hari itu juga aku dan Ben bertemu lagi di lorong kelas. Ingin rasanya lantai ini menelanku, tapi Ben terlihat begitu bersalah. Dia meminta maaf dan dia tidak menyangka kalau dia telah membongkar rahasiaku. Ya ampun, dia sampai bertanya apa yang terjadi dengan Susi dan kenapa aku meninggalkan kelas. Di akhir minggu, temanku mengundangku untuk pergi ke restoran pizza. Sebelum aku mengatakan tidak, mereka berkata bahwa di sana juga ada tempat bermain untuk anak. Aku tidak bisa percaya. Setelah semua yang keluargaku perlakukan kepadaku, orang-orang sekitarku malah berlaku seperti tidak ada sesuatu yang terjadi padaku. Ben memperkenalkan aku kepada istrinya. Dia adalah ibu rumah tangga dan terkadang dia juga ikut membantuku menjaga Susi. Aku harap aku bisa mengakhiri cerita ini dengan sisi lebih positif. Tapi ketakutanku ada alasannya.
Di akhir tahun, aku harus menghadapi profesor yang menyeramkan. Ketika aku tidak bisa menjawab pertanyaan, dia berkata bahwa otak ibu-ibu itu melemah. Dan aku adalah contoh dari itu. Itu membuat aku sangat sedih. Aku tidak bisa menyelesaikan ujiannya dan harus mengulang kembali. Teman-temanku bilang aku harus menuntut profesor tersebut. Ya, aku mempunyai teman sekarang. Perasaan maluku menjadi hambatan untuk aku meminta bantuan dari orang lain. Seharusnya tahun pertama Susi bisa lebih menyenangkan. Teman-teman, apa pendapat kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian ada di posisiku? Kenapa orang tuaku tidak bisa mendukungku seperti orang lain mendukungku? Like video ini supaya orang lain juga bisa melihat video ini. Subscribe ke channel ini untuk melihat video berikutnya. Hai, aku Lisa. Pernahkah kamu membenci seseorang dengan sepenuh hatimu? Bagaimana jika itu ayahmu sendiri? Butuh waktu 10 tahun untukku memaafkannya, lalu dia pergi. Hari ini aku berumur 18 tahun, hari yang tidak akan pernah aku lupakan. Ketika aku berumur 6 tahun, aku mulai sekolah. Segalanya terlihat keren. Aku tahu banyak anak tidak suka sekolah, tapi aku suka. Ayah akan mengantar jemputku sekolah dan ibu membuatkanku makan siang yang enak. Sepulang sekolah, aku berlatih dalam grup pemandu sorak. Walaupun ibuku selalu menentangnya. Karena dia pikir ini akan sedikit sulit untuk anak kecil sepertiku dan aku bisa melukai diriku sendiri. Jadi ini adalah rahasiaku dan ayah. Ayah akan membelaku dan mengatakan kami pergi ke bioskop sehingga ibu tidak tahu. Ayah selalu mengatakan aku memiliki masa depan yang cerah. Aku pun berlatih diam-diam. Pada ulang tahunku ke-7, ayah memberikanku sepasang pom-pom dan aku harus menjelaskan pada ibu. Awalnya ibu sangat marah. Lalu aku perlihatkan beberapa atraksi dan dia pun menangis. Katanya kami melakukan hal yang benar, yaitu tidak mendengarkan larangannya. Kami adalah keluarga yang bahagia, namun segalanya berubah. Ayah mulai pulang telat, dan dia sedih sepanjang waktu. Ayah dan ibu mulai tidur di kamar berbeda. Mereka tidak bertengkar, tidak tertawa, dan berpelukan atau menggoda satu sama lain seperti sebelumnya. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Akhirnya aku berulang tahun ke-8 dan segala yang aku inginkan adalah ayah bisa lebih dekat pada kami dan mencintai ibu dan aku seperti sebelumnya. Tetapi sehari sebelum ulang tahunku, ayah tidak menjemputku sekolah. Aku menunggunya selama 1 jam, kemudian pulang ke rumah sendirian. Lalu aku melihatnya berjalan di depanku dengan seorang wanita yang aku tidak tahu. Dia berhenti untuk mencium dan memeluk wanita itu di persimpangan, lalu wanita itu pergi. Ayah tidak melihatku. Aku menyaksikan semua itu. Ayah sudah berbohong kepada kami. Dia menyukai wanita lain dan terus menemuinya diam-diam. Aku berlari ke arahnya dan berteriak pengkhianat padanya. Lalu berlari pulang ke rumah. Di rumah aku mengunci diriku di kamar dan tidak mau berbicara lagi. Ibu mencoba menjelaskan bahwa mereka memutuskan bercerai beberapa waktu lalu. Mereka tidak bertengkar, dan ini terjadi begitu saja. Mereka ingin memberitahuku setelah pesta ulang tahunku supaya aku tidak bersedih di hari itu. Ayahku meninggalkan ibu demi wanita lain. Aku membencinya dan menolak untuk memahaminya. Hari berikutnya adalah pesta ulang tahunku ke-8. Ayah memberikanku sebuah kado. Tapi aku melemparkannya dan mengatakan jika dia tidak ingin bersama kami, dia harus pergi dan jangan pernah kembali. Kami tidak membutuhkan seorang pengkhianat. Ayah ingin mengatakan sesuatu, tapi aku pergi ke kamar lagi dan menutup pintu. Aku menangis karena aku sangat sakit karena ayah berbohong kepada kami dan mementingkan wanita lain. Selanjutnya rasa sakitku berubah menjadi kemarahan. Aku menyadari bahwa aku tidak akan berbicara padanya lagi dan tidak akan memaafkannya karena meninggalkan kami. Di suatu sore aku mendengar ayah datang mengunjungiku. Tetapi aku lari ke kamar dan mengunci pintu. Lalu ayah berhenti datang. Dia hanya menelpon beberapa kali. Ibu selalu menawarkanku untuk berbicara dengannya lewat telepon, tapi aku selalu mengatakan tidak. Ketika aku berumur 9 tahun, ayah muncul kembali. Tapi kukatakan pada ibu, jika aku melihatnya lagi di depan pintu kita, aku akan melarikan diri. Setelah itu aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia pergi, menghilang dari hidup kami. Akhirnya aku tenang. Aku terus berlatih cheerleader dan aku melakukannya dengan sangat baik. Kita sering cheerleader untuk tim sepak bola. Ketika aku berumur 10 tahun, ibu memberikanku sepeda gunung yang keren.
Ketika aku berumur 10 tahun juga, aku bertemu Nick di Facebook. Dia juga suka sepeda gunung, kita menjadi teman baik. Pertama kita membicarakan liburan dan segalanya. Kita bertukar pikiran dan perasaan soal apapun. Ketika aku berumur 11 tahun, aku pertama kalinya ikut lomba pemandu sorak. Tim kita juara 3. Tapi untuk pemula, ini hasil yang luar biasa, kata pelatih. Aku mulai berlatih lebih giat, dan tahun berikutnya kita menang. Kita penuh persiapan untuk musim selanjutnya, dan rutinitas kami sangatlah padat dan kompleks. Kami benar-benar menginginkan hasil yang maksimal. Kami memiliki akrobatik yang sangat keren, dan kami bekerja sangat keras. Aku pikir aku berusaha terlalu keras, setelah pertandingan aku berakhir di ambulan. Awalnya aku pikir aku hanya latihan dengan berlebihan. Aku ingin meninggalkan rumah sakit secepat mungkin. Timku sangat memerlukanku untuk berlomba dan menang kembali. Tapi dokter mengatakan aku tidak akan pernah bisa olahraga lagi. Aku didiagnosa dengan gagal jantung parah. Ibu menangis di samping kasurku semalaman dan sepanjang pagi. Lalu kita pulang. Dokter membawa kabar yang lebih buruk untukku dan ibu ketika hasil tes keluar. Dia mengatakan kalau kondisiku memerlukan transplantasi jantung. Karenanya kita punya waktu 1 bulan untuk melakukannya tanpa konsekuensi atau beresiko besar. Karena setelahnya tubuhku tidak akan sanggup untuk bertahan dan beresiko akan meninggal saat dioperasi. Jika aku tidak dioperasi, aku juga akan meninggal walaupun sedikit lebih lama. Aku ketakutan, tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku masuk daftar tunggu untuk transplantasi jantung, aku harus menunggu pendonor yang cocok dan uang untuk operasi. Ibu memposting di Facebook dan menggalang dana. Aku menceritakan pada Nick tentang apa yang terjadi. Tiba-tiba dia menghilang. Percakapan kita mendadak berhenti setelah dia mengetahuinya. Yah, ini bukan pertama kali orang melakukannya padaku. Awalnya aku sangat marah karena dia pergi. Tapi aku tidak punya waktu untuk itu. Karena hidupku menjadi sangat buruk. Pemeriksaan rutin, tes darah, kontrol ke rumah sakit, kita tidak punya harapan. Sebuah keajaiban kita mendapatkan uangnya, tapi tidak ada pendonor. Lalu ini terjadi. Tiba-tiba kami memiliki pendonor. Operasinya berjalan lancar dan cerita ini berakhir bahagia. Aku tidak lagi pemandu sorak, tapi aku tetap bersepeda dan menemukan teman yang memiliki ketertarikan yang sama. Kami melakukan perjalanan bersama, nongkrong, dan nonton film. Hidupku kembali lagi, orang jahat sudah pergi, dan aku bertahan. Ayah tidak pernah muncul lagi, ibu tidak bersama lelaki lain. Sangat menyedihkan, dia merusak hidupnya dan merusak keluarga kita yang bahagia. Jika dia tetap di sini, ibu tidak akan kesepian. Dan aku pun tidak akan merasakan sakit yang menghantuiku bertahun-tahun. Aku tetap membenci ayah, tapi berhenti menceritakannya pada ibu. Setiap ulang tahunku, aku menuliskan surat padanya, di mana aku menyalahkannya untuk segalanya dan memintanya untuk kembali pada kita. Aku tidak pernah mengirimkan satupun suratnya. Hari ini adalah ulang tahunku. Aku 18 tahun. Kali ini aku memutuskan untuk tidak menulis apapun kepada ayah. Kupikir sudah cukup. Pada ulang tahunku, aku bersyukur memiliki keluarga dan teman yang selalu ada di sini selama 10 tahun. Dan tidak ada pengkhianat di hidupku. Dan aku mengatakannya ke semua orang. Lalu ibu berdiri dengan membawa sebuah amplop di tangan. Katanya ini hadiah yang penting dan sudah menungguku untuk bertahun-tahun dan harus kubuka sendirian. Namun aku tidak bisa menunggu hingga pesta selesai dan tamu pulang. Aku lari ke kamar untuk membuka amplop misterius berisi surat yang mengatakan, "Hai Lisa, ini ayah. Aku sangat merindukanmu. Selamat ulang tahun ke-18. Aku harap kamu sehat luar biasa. Aku tahu kamu masih marah padaku setelah apa yang terjadi 10 tahun lalu. Tapi kamu tidak pernah memberikanku kesempatan untuk menjelaskannya. Jadi kumohon baca surat ini sampai selesai." Ah, sial. Dia membaca pikiranku. Dan dia tidak ingin meninggalkan kami. Iya deh, aku baca. Aku lakukan karena ibu memintaku ya. Aku terus membacanya. Ketika kamu 8 tahun, aku meninggalkanmu dan ini karena satu-satunya jalan. Setengah tahun yang lalu, aku dan ibu sadar kalau kita tidak saling mencintai satu sama lain seperti sebelumnya. Aku bertemu cinta monyetku dan kami jatuh cinta lagi seperti remaja.
Ketika aku mengetahui dia sekarat karena kanker darah, aku ingin untuk menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya dengannya dan sebisa mungkin. Ibu dan ayah berencana untuk berpisah ketika kamu lebih tua, tapi ini terlalu cepat. Kamu belum siap untuk menerima situasinya. Aku mengerti dan tidak memaksamu untuk memaafkanku. Tapi aku tidak pernah meninggalkanmu. Ingat sepeda kado ulang tahunmu ke-10? Dan Nick, lelaki yang kamu ajak ngobrol? Maafkan aku, itu adalah aku. Ya, aku berpura-pura karena kamu tidak akan bicara padaku. Ibumu tahu, jangan marah padanya. Dia mencintai dan mendoakan. Aku pergi ke setiap perlombaanmu dan hadir ketika kamu dibawa ke rumah sakit. Ibumu dan aku mulai mengumpulkan donasi untuk operasi. Aku menjual mobil dan rumahku. Sekali lagi aku ada di dalam situasi di mana seseorang yang aku cinta berada dalam masalah besar. Cinta monyetku di masa kecil sudah meninggal, tapi aku tidak bisa kehilanganmu juga. Ketika ibumu mengatakan dia berpikir untuk memberikan jantungnya jika tidak ada pendonor, aku memutuskan seharusnya itu aku yang memberikan jantungku kepada orang terpenting di hidupku. Iya, ini jantungku yang berdetak padamu, Lisa. Inilah kenapa Nick tidak berbicara padamu dan aku tidak mengganggumu dengan kehadiranku. Aku mulai dekat denganmu. Yang kuinginkan, aku akan selalu bersamamu dan aku harap kamu mengerti dan memaafkanku. Aku mencintaimu selalu. Ayah. Aku menangis. Bertahun-tahun aku salah. Ayah mencintaiku dan aku keras kepala menolak untuk mendengar apapun. Aku terus menulis pesan kemarahan dan menyalahkan, bahkan dia tidak bisa membacanya sekarang. Kuharap aku dapat berbicara dengannya sebelum ini terjadi. Aku harap ayah mau menerimaku dan mencintaiku apa adanya. Dan ternyata itulah yang dia lakukan selama ini. Itu aku yang mendorongnya pergi dan tidak ingin melakukan apapun dengannya. Aku tidak bisa mengubah masa laluku, tapi aku tahu kalau aku tidak mau membuang waktuku dengan merasa terpojokan dan marah. Aku ingin hidup dengan bahagia, merasa bersyukur kepada ayah karena memberikanku kesempatan kedua untuk melakukannya. Terima kasih ayah, untuk jantungmu yang sekarang berdetak di dalamku. Apakah kamu pernah merasa marah kepada keluargamu dan tidak bisa melupakannya dalam waktu yang lama? Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol notifikasi supaya tidak kelewatan video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan ke teman-temanmu. Aku akan sangat bahagia. Semoga harimu menyenangkan. Hai, aku Zoe dan berusia 16 tahun. Pernahkah kamu merasa terasing di lingkungan? Ketika kamu bersinar dan bahkan takut akan apa yang akan kamu lakukan jika kamu dibully dan ditertawakan karena penampilanmu. Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan mempelajari bagaimana untuk hidup dengan muka buruk. Kamu jarang berpikir tentang kenyataan bahwa penampilan bisa mempengaruhi hidupmu sangat besar, terutama ketika kamu menyukainya. Tiap hari aku menerima pujian dan semua teman orang tuaku terharu melihatku dan mengagumi kecantikanku. Nyatanya, ibuku adalah seorang kosmetologi dan ayahku adalah ahli bedah kecantikan. Dan tentu saja orang yang menciptakan kecantikan memiliki anak yang paling cantik. Aku secara aktif bergabung di cheerleading. Salah satu dari gadis populer di sekolah, dan bahkan seorang presiden sekolah. Aku memiliki pacar tampan, David. Hampir semua gadis ingin menjadi aku, dan aku menikmatinya. Hidupku adalah sebuah dongeng yang berakhir setelah hari itu. Aku sedang menyetir ke sekolah dengan pacarku. Kita memiliki percakapan menyenangkan, dan tidak benar-benar melihat jalanan. Aku tidak biasa mengenakan seat belt, karena aku berpikir tidak akan ada hal buruk terjadi padaku. Tapi tiba-tiba mobil terbang ke arah kita dan David kehilangan kendali atas mobilnya. Seketika aku merasakan tekanan hebat yang melempar kita ke sisi jalan. Aku merasakan pecahan gelas di wajahku dan merasa kebal. Pernahkah kamu berada di kecelakaan mobil? Maka kamu akan mengerti bahwa aku ada di keadaan syok waktu itu, jadi aku tidak begitu mengingatnya. Wajahku sembuh dalam sebulan dan aku harus berjalan dengan perban di seluruh kepalaku. Aku merasa sakit, teriris setiap hari. Tiap hari tidak tertahankan. Aku berpikir itu adalah hal terburuk yang bisa terjadi padaku. Sampai akhirnya perban dilepas. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, aku pergi ke cermin untuk melihat diriku dan merasa syok. Lukanya sangat dalam, sehingga mereka meninggalkan bekas buruk di wajahku.
Seperti seseorang baru saja mengirisku dengan pisau dan meninggalkanku seperti ini, karena kulit dipenuhi luka, warnanya tidak lagi sama, tapi menunjukkan luka bakar, dan keseluruhannya dilengkapi dengan hidungku yang tidak lagi sempurna, yang hanya bisa disembunyikan oleh burka. Apakah ini benar aku? Tidak, aku sedang melihat ke orang yang berbeda. Sekarang aku terlihat seperti orang aneh di film horor. Seluruh wajah sangat menakutkan, dan alis tidak sama rata, dan sedikit tersisa, dan mata penuh dengan ketakutan. Ini bukan aku lagi. Tidak ada jejak dari kecantikan yang dulu ada. Aku pulang ke rumah dan mengunci diriku di kamar. Aku tidak keluar untuk beberapa hari dan tidak ingin makan atau minum. Aku memecahkan semua cermin di kamar karena aku tidak bisa melihat diriku sendiri. Tangis menusuk wajahku karena sisa luka. Aku merasa buruk. Wajahku yang manis dan cantik berubah menjadi ini. Dan sekarang aku harus hidup dengannya. Orang tuaku berusaha mendukungku. Aku dijadwalkan untuk check up rumah sakit dalam seminggu untuk melihat apa aku memiliki komplikasi. Jadi kita tidak begitu membicarakannya. Satu malam aku mendengar ayahku berbicara di telepon dengan seseorang dokter. Dia berbicara tentangku. Aku tidak bisa menahannya. Aku menghampirinya untuk bertanya, apa ada yang bisa kulakukan dengan wajah burukku? Ayahku berjanji bahwa dia akan melakukan semua kemungkinan untuk mengembalikan aku ke normal. Ayahku tahu seorang ahli bedah yang bisa menolongku. Aku mulai percaya bahwa aku bisa melihat refleksiku di cermin lagi. Tapi saat check up, harapanku dihancurkan. Dokter berkata bahwa operasi sekecil apapun tidak boleh dilaksanakan sekarang. Semua di dalam diriku hancur. Hari yang menyakitkan hampir berakhir, dan aku akan segera pergi ke sekolah. Yang merupakan mimpi burukku. Aku sudah melihat anak-anak di sekolah malu melihatku, ketakutan, dan memberikan sebutan padaku. Tidak ada yang mengunjungiku kecuali orang tuaku, tapi ribuan mata akan melihatku saat di sekolah. Ketika hari ke-X tiba, aku ingin tanah menelanku sehingga tidak akan ada yang menyadari kehadiranku. Seketika saat aku membuka pintu sekolah, aku menyadari bahwa aku bukan siapa-siapa lagi di sini. Kepopuleranku telah hilang. David bahkan tidak berbicara denganku. Dan semua temanku tampaknya mendukungku, tapi di belakangku mereka tertawa dan muncul dengan sebutan Freddy. Aku menyelinap ke sudut antara loker dan menangis di sana. Tapi satu gadis yang biasa aku bully datang menghampiri dan mendukungku. Itu tidak disangka, jadi aku mendorongnya pergi. Setiap hari baru semakin sulit. Aku mencoba berbagai makeup, tapi tidak bisa menyelamatkan wajahku dan plester tidak membantu juga. Jadi aku mulai menutupi wajahku dengan rambut, mendorongnya ke depan memakai penutup kepala atau selendang. Tapi itu tidak menjadi lebih baik. Semua orang mentertawakanku dan memanggil sebutan. Tapi gadis itu, dia mendukungku. Dan seiring waktu, kita mulai berbicara. Namanya adalah Sally. Aku tidak mengerti kenapa dia melakukan ini, tapi karenanya, aku mulai tersenyum lebih sering. Setelah sebulan, aku mulai percaya diri dan mulai tidak memperhatikan ejekan di sekelilingku. Apakah mereka pernah mentertawakanmu di sekolah? Maka kamu tahu bagaimana perasaanku. Aku berusaha untuk melanjutkan hidupku, dan sepertinya semua orang di sekitarku sudah terbiasa dengan penampilanku. Itu lebih mudah untukku, dan semuanya mulai menuruni bukit lagi. Aku ditendang dari tim cheerleading, diberitahu bahwa wajahku menakuti orang. Para pria di tim football menolak untuk mendukungku. Itu adalah tusukan di belakang. Aku sudah melakukan ini lebih dari 2 tahun, dan aku ditendang begitu saja. Aku hancur. Di hari yang sama, aku dilarang untuk pencalon presiden sekolah. Seketika setelah aku menyadari konsekuensi dari kecelakaan dan situasi buruk di sekolah, aku mulai patah hati lagi. Aku merasa tidak adil, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak lagi mencoba untuk melakukan sesuatu untuk melindungi diriku. Apalagi sejak aku tidak mendapatkan dukungan orang lain. Itu menjadi lebih sulit untukku untuk terbuka dan mempercayai orang. Jadi aku mulai merasa depresi. Aku mulai bolos sekolah dan mengunci diriku di kamar lebih dan lebih sering.
Dan di salah satu hari, seseorang mengetuk pintuku. Aku membukanya dan melihat kurir dengan paket. Menandatanganinya dan mulai membukanya. Aku tidak bisa percaya apa yang terjadi. Itu adalah obat luka untuk melawan kerusakan seperti di wajahku. Aku sangat senang dan segera membalurkannya di seluruh wajahku. Aku berpikir krem itu akan menolongku. Ketika ayahku tiba, aku memeluknya dan senang. Tapi dia langsung menjelaskan bahwa obat itu adalah percobaan dan tidak ada garansi untuk hasilnya. Harapanku hancur lagi. Apa aku akan menjadi jelek selamanya? Aku menutup pintu, pergi ke cermin. Dan tercekik tangisan dan penolakan. Mengambil gunting dan secara histeris memotong rambutku di kamar mandi. Aku memutuskan bahwa wajahku akan tetap seperti ini. Setidaknya gambarannya harus cocok. Di kamar, aku menemukan jaket hitam dan merah. Menemukan celana hitam dan topi. Mencoba penampilan yang sesuai dengan sebutanku. Kali ini, aku siap pergi ke sekolah. Ketika aku membuka pintu sekolah, waktu seolah berhenti di koridor. Semua orang melihatku. Walaupun penampilanku buruk, ini bukan alasannya. Ketika aku semakin dekat ke meja pemilihan, aku menemukan diriku, dan di belakang berdiri Sally yang meneriakkan slogan untukku. Aku berpikir semua orang akan tertawa ke arahku dan mulai merobek selebaran dari dinding dan membuangnya ke tong sampah. Sally mencoba untuk menghentikanku, tapi aku mendorongnya dan pergi menangis. Semua mata menatapku. Sally mengejarku dan mulai menenangkanku. Dia menjelaskan semuanya kepadaku. Ternyata selama ini dia bernegosiasi dengan kepala sekolah untuk mengizinkanku berpartisipasi dalam pemilihan. Dan dia terkejut bahwa aku dilarang untuk melakukannya. Kepala sekolah terkejut bahwa aku diperlakukan seperti ini. Jadi semua orang yang memberikan vote untuk menyingkirkanku dilarang dari partisipasi eleksi. Aku tidak mempercayainya. Mereka benar-benar mendukungku. 2 hari lalu eleksi berakhir, dan terima kasih kepada pengetahuanku dan usaha Sally, aku terpilih menjadi presiden. Setelah sekian lama, aku merasa senang. Berdiri di depan keramaian besar membantuku mengurangi penampilanku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya, tapi aku senang untuk berpartisipasi dan aku pikir aku mulai merasakan tanah di bawah kakiku lagi. Aku berusaha untuk tidak berpikir tentang kecelakaan dan mencoba maju. Apa kamu memiliki masalah dengan penampilanmu? Jika ya, tulis ceritamu di komentar. Like, subscribe ke channel ini. Semoga harimu baik. Hai, aku Dina. Aku berumur 16 tahun. Pernahkah kamu merasa jantungmu berhenti bekerja? Bagaimana itu melamban dan begitu saja berhenti? Hidupku hampir berakhir dalam sekejap. Dan jika itu bukan untuk satu orang, aku tidak akan menceritakanmu cerita ini sekarang. Tonton sisa ceritanya dan kamu akan temukan apa yang membuat jantungku berdetak lagi. Aku adalah anak muda biasa. Aku bergaul dengan teman-teman, pergi ke bioskop, menonton acara stand up, dan mencoba untuk menulis lelucon. Dan hidupku bisa menjadi sempurna jika seseorang tertawa akan leluconku, dan orang tuaku tidak terlalu serius. Suatu hari aku pulang ke rumah dari sekolah, makan, dan pergi ke kamarku untuk menonton episode terbaru dari stand up. Aku begitu terbawa sampai aku lupa untuk mencuci piring dan mengajak jalan anjing kami, Hutch. Hutch meninggalkan genangan yang diinjak oleh ibuku ketika dia pulang kerja. Dan ternyata tidak ada satupun piring bersih di rumah. Ibuku berkata bahwa aku anak yang tidak bersyukur dan bla bla bla. Dan aku hanya terbawa dan lupa tentang pekerjaan rumah. Itu bisa terjadi. Aku seorang anak muda dengan dunia yang kaya. Apakah orang tuamu menuntut banyak darimu juga? Ibuku melarangku semua yang berhubungan dengan entertainment. Aku tidak mau dia marah untuk sesuatu. Jadi aku membersihkan dapur, mengajak Hutch jalan, dan siap untuk tidur. Tapi lalu aku dapat telepon dari temanku Scott. Dia mengundangku ke sebuah pesta. Aku tidak bisa melewatkannya. Tidak ada poin yang meminta izin dari ibuku. Jadi, aku memutuskan untuk menyelinap dan kembali di pagi hari. Aku memanjat jendela dan dalam 10 menit, aku menguji coba leluconku di depan teman-temanku. Kita berbicara dan menari sangat banyak. Aku meminum beberapa koktail dan entah kenapa aku mabuk. Pandanganku buram dan kepalaku mulai berputar. Aku jatuh ke lutut dari pria yang duduk di sebelahku, dan mulai tersedak. Lalu teman-temanku lari menghampiri.
mulai melambaikan sesuatu dan lalu itu gelap. Aku terbangun di ranjang rumah sakit. Di sana ada banyak pipa dan selang di sekitarku, terhubung ke box besar yang berbunyi. Dokterku dan orang tuaku datang menjengukku. Ibu dan ayah terlihat khawatir. Apa aku minum sangat banyak kemarin? Aku ingin pulang dari pesta diam-diam, tapi ternyata itu tidak berhasil. Aku memutuskan untuk mengalihkan situasi dan berkata bahwa pesta semalam ditutup dan aku tidak punya hak untuk memberitahu semua orang. Mereka bertiga melihatku dengan terdiam. Mereka jelas tidak memahami leluconku. Orang tuaku duduk di sebelah ranjangku dan ibuku memberitahuku bahwa itu sangat buruk untuk dikhawatirkan sekarang. Aku bertanya pada orang tuaku untuk menjelaskan apa itu. Ibuku mulai menangis dan ayahku berusaha menenangkannya. Dokter dengan tenang mengatakan bahwa aku mengalami serangan jantung kemarin. Aku hampir tidak selamat dan aku didiagnosa dengan gagal jantung. Aku tidak tahu apa itu, tapi itu terdengar buruk. Aku bertanya apa aku bisa hidup dengannya. Dokter berkata aku bisa, tapi tanpa operasi jantung, hidupku akan singkat. Setelah perkataan ini, aku menyadari hidupku akan berubah sekarang. Aku ada di rumah sakit untuk seminggu. Dokter yang berbeda datang menemuiku setiap saat, bertanya sesuatu kepadaku, mengukur sesuatu. Ada pria di ruang sebelah, Justin. Dia juga berumur 16 tahun. Aku butuh teman, jadi aku menemuinya. Justin luar biasa. Dia juga mencintai acara stand-up. Justin, sepertiku, didiagnosa dengan gagal jantung dan mendapatkan check-up sebelum operasi. Dia berusaha untuk menghiburku. Kita berencana untuk bertemu dan menonton stand-up terbaru setelah semuanya berakhir. Pada hari di mana aku dibebaskan, dia mendapat operasi jantung. Kita bertukar nomor telepon dan setuju untuk tetap menjalin hubungan. Aku memberinya buku catatanku dengan lelucon-lelucon. Aku ingin dia tersenyum saat dia memikirkanku. Sebagai balasan, Justin melepas jam tangannya dan berkata bahwa aku lebih membutuhkannya. Aku seharusnya menjalani operasi jantung yang sama sepertinya dalam sebulan. Itu adalah smartwatch dengan detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan waktu tidur. Itu membantu dokter Justin mengawasi kondisi jantungnya dan kesehatan umumnya sebelum operasi. Aku senang dengan hadiahnya dan berterima kasih pada Justin. Apa yang temanmu sering berikan untukmu? Ketika aku membereskan barang-barangku, seorang wanita datang ke kamarku. Aku berpikir dia adalah salah satu petugas di klinik. Dia bertanya padaku tentang kesehatanku, hubunganku dengan orang tuaku. Aku secara ironis berkata bahwa orang tuaku selalu membuatku bekerja di sekitar rumah ketika aku hanya ingin istirahat. Dan jika aku memilih jalanku, aku akan tinggal terpisah. Wanita itu berterima kasih dan pergi dan aku pulang ke rumah. Aku berharap semuanya akan tetap sama di rumah. Gagal jantung dan sebulan kemudian adalah operasi, tidak ada yang baru. Tapi hidup terus berjalan. Orang tuaku berpikir sebaliknya. Kehidupan remajaku berakhir. Aku diperlakukan seperti wanita tua yang sakit. Aku tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah. Khawatir, memakan lemak, dan menonton show sepanjang malam. Itu adalah siksaan. Dokter menyarankan orang tuaku untuk membelikanku smartwatch. Tapi aku berkata aku sudah memilikinya. Hadiah dari Justin sangat berharga untukku dan aku tidak mau melepasnya. Aku mengenakan jam ini untuk mengukur denyut nadiku dan tekanan darahku, dan mengirim datanya ke dokter. Gadget ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hariku dan mengingatkanku tentang teman baik yang akan segera kutemui. Hampir seketika setelah aku kembali dari rumah sakit, aku berusaha menghubungi Justin, tapi dia tidak menjawab. Aku menghubungi setiap hari, tapi tidak ada yang menjawab. Dan lalu aku mendapat panggilan dari Scott yang mengajakku untuk keluar. Aku hanya lelah terisolasi dan hanya ingin berkomunikasi. Kali ini aku meminta izin orang tuaku. Ibuku sangat menentangnya, dan ayahku mengunciku di kamar. Aku mulai menggedor pintu yang terkunci dengan tangan dan kakiku, dan merasakan detakan jantungku. Tapi aku tidak peduli. Orang terdekatku hanya peduli dengan denyutku dan tidur. Di balik pintu, ibuku dengan tangis memintaku untuk tenang dan mengukur detak jantungku. Permintaan ini membuatku marah dan aku melepas jamku dan melemparnya ke lantai dengan segala kekuatanku. Aku muak dengan pengukuran dan laporan ini. Aku hanya ingin hidup normal. Aku memanjat jendela dan kabur, tapi aku tidak pergi menemui Scott. Aku menghabiskan malam di belakang rumah kami. Aku berpikir tentang bagaimana aku menjalani hidupku. Aku menghubungi Justin berulang kali, tapi dia tidak menjawab. Aku sangat merindukan dukungan teman.
Pagi datang dan aku kembali ke rumah. Aku memutuskan untuk berhenti melawan orang tuaku dan bicara dengan tenang dengan mereka. Orang tuaku sedang duduk di ruang tamu dengan wanita asing yang datang menghampiriku di rumah sakit. Apa yang dia inginkan? Dia memperkenalkan diri sebagai petugas sosial dan bertanya mengapa aku tidak menghabiskan malam di rumah dan bagaimana orang tuaku memperlakukanku saat itu. Aku tidak berpikir itu akan berjalan sejauh ini. Perkataanku di rumah sakit tentang perbudakan hanya ironi. Pada momen itu, aku mengerti bahwa takdir keluargaku bergantung pada jawabanku. Dan aku tidak ingin menyebabkan masalah untuk orang tuaku. Aku bercanda bahwa aku memutuskan untuk beralih dan menghabiskan malam di ladang. Tapi aku lupa untuk memperingatkan ibuku. Kita baik dan orang tuaku memaksa aku untuk melakukan dua hal, menggosok gigiku dan mencuci tanganku. Wanita itu mendengarkanku dan mengesampingkan kedua orang tuaku, berkata sesuatu pada mereka dan pergi. Ibuku menghampiriku dengan tangis dan memelukku seolah dia tidak melihatku selama bertahun-tahun. Dia dan ayah meminta maaf karena telah bertindak sejauh ini. Saat kita sedang berpelukan dan berciuman, teleponku berbunyi. Aku berharap itu adalah Justin. Tapi itu adalah suara perempuan dan dia memperkenalkan diri sebagai saudara perempuan Justin. Annie. Aku bertanya di mana Justin. Ada jawaban sunyi dan dia mulai menangis dan berkata Justin telah tiada. Terkejut, aku menjatuhkan teleponku, melihat tanganku dan mengingat jamnya, yang sudah aku lempar ke lantai. Dalam tangisan, aku pergi ke kamarku dan mengambilnya. Mereka masih bekerja. Aku mengecek nadiku. Aku melebihi batas. Aku tidak percaya itu adalah kali terakhir aku melihat Justin. Justin tidak bisa bertahan di operasi jantung. Itulah mengapa aku tidak bisa menghubunginya. Aku kesakitan. Setelah itu, aku tidak bisa menolong selain mendengarkan ibuku. Karena jika aku tidak mengikuti instruksi dokter, aku akan mengkhianati Justin. Aku selalu mengukur dengan jamku mengingatnya setiap saat. Bagaimanapun, untukku itu bukan hanya soal jam. Itu adalah jantung mobile dari seseorang teman yang tidak lagi ada. Dia memberikannya padaku sebagai hadiah dan aku akan menyimpannya aman, seperti yang kujanjikan. Sebulan kemudian, aku menghadapi operasi dan itu berjalan baik. Aku terus mengenakan jam dari Justin dan mendedikasikan semua lelucon baruku untuknya, walaupun tidak ada yang mengetahuinya. Jika cerita ini mengingatkanmu akan sesuatu yang penting, like dan subscribe ke channel ini. Jaga dirimu dan orang tercintamu. Hai, aku Niki dan berusia 17 tahun. Kamu suka menyisir rambutmu? Dikepang atau diikat poni? Mungkin merubah potongan atau warna? Beruntungnya, karena aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak punya rambut sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, aku tidak memiliki kanker, dan aku tidak dicukur oleh alien, dan aku bukan tentara. Aku mengalami kecelakaan di sekolah. Mari mulai dari awal. Aku tidak pernah begitu populer. Selalu ada anak yang tidak terlihat di sekolah yang tidak akan diundang oleh siapapun ke pesta. Nah, itulah aku, anak yang beruntung itu. Ada untung dan ruginya menjadi tidak terlihat. Aku bisa berkata halo ke seseorang, dan mereka hanya akan melihatku. Aku selalu dicuekin, selalu dikelilingi oleh buku, bukan dengan orang sesungguhnya. Aku mulai menyukainya sampai suatu hari itu merubah seluruh hidupku. Di akhir semester pertama, aku mendaftar untuk kelas ahli dalam kimia. Aku sangat tertarik dengan itu. Aku dulu ingin menjadi dokter. Kenapa dulu? Aku masih ingin dan akan menjadi dokter. Jadi, kita memiliki praktek selama 45 menit bersama reagen, tabung, dan distiller besar, dan teman yang berisik. Pak Anderson, guru kami, mulai gerah dengan bercandaan murid-murid, dan berusaha untuk mendisiplinkan mereka sampai akhir kelas. Dia menyerah dan duduk dengan mata tertutup. Tiba-tiba Pak Anderson mendapat panggilan dari kepala sekolah. Bagaimana keadaan kelasmu saat seorang guru pergi? Kelasku sangat rusuh. Ketua bully Dick Kennedy seketika membuat kekacauan. Dia mengambil tabung reaksi dengan air distilasi dan menumpahkannya ke anak sebelah. Dia sangat kesal dan mulai berteriak kencang. Tentunya kita memiliki kelas penuh dengan cairan.
dan Pak Anderson menunjukkan bagaimana mencampur cairan, sehingga tangan kami tidak akan terluka karenanya. Untuk demonstrasi, dia mencelupkan potongan apel ke botol asam hidroklorik dan menjelaskan apa yang terjadi di perut kita dengan proses ini. Beberapa tabung reaksi berjajar di meja guru. Aku tahu kita semua memiliki air atau larutan alkali di tabung, tapi aku tidak suka bahwa para lelaki menyemprotkannya dan bertingkah seolah mereka terbakar. Mereka mendesis dan berteriak kencang. Dan seketika kita menjadi basah, tas kami, pakaian kami, dan catatan di meja kami. Aku meminta mereka untuk berhenti, tapi mereka tidak mendengarkan, dan guru tidak datang. Aku merasa hal buruk akan terjadi. Dan ya, awalnya aku merasa Dick yang duduk di belakang melempar sesuatu ke temannya. Tapi sayangnya itu mengenaiku. Atau mungkin untungnya. Karena kalau tidak begitu, cairan akan mengenai Francis tepat di mukanya. Rambutku basah, dan kulitku terbakar. Dick berteriak ketakutan ketika dia melihat rambutku jatuh ke lantai. Aku merasa semakin sakit, tapi aku tahu aku tidak seharusnya menyentuh kepalaku. Ya, aku sangat takut, tapi cairan tadi yang membakar kulitku hampir tidak kurasakan lagi. Hampir. Guru masuk ketika aku mulai berteriak. Dia melihatku. Dan ketakutan juga. Semua orang takut. Bagian belakang kepalaku basah dengan darah. Perawat sekolah datang berlari. Mereka menenangkanku, membasuh kepalaku dengan banyak air. Lalu dengan cairan alkali. Hampir tidak ada rambut tersisa. Beberapa plester di dahiku harus dilepaskan karena aku terlihat seperti stand-up komedian tua. Di minggu pertama, aku tidak bisa melihat diriku di cermin. Aku tidak pernah menganggap diriku cantik. Tapi sekarang, setelah rambut pirangku hilang semua, pantulan diri melukaiku. Aku tidak bisa mengenali monster botak dengan bekas luka bakar ini. Ayah dan ibu memindahkan atau menutupi semua cermin di rumah khusus untukku. Tapi tidak mungkin untuk bersembunyi dari diriku sendiri dan orang lain selamanya. Dick berusaha meminta maaf beberapa kali, tapi aku tidak bisa menerima permintaan maafnya. Bagaimana bisa? Ibuku dan aku pergi ke toko wig ketika lukaku mulai sembuh. Kita memilih beberapa wig dengan rambut natural, rambut palsu, dengan warna pink. Satu yang simpel dan satu dengan poni. Aku bahkan senang mencobanya satu persatu. Perempuan di toko memberitahuku terus betapa aku sangat cantik. Tapi mereka tidak bisa membawa rambutku kembali. Hari itu aku menyadari bahwa aku akan mengenakan wig sepanjang hidupku. Jika aku tidak ingin membuat malu orang lain dengan kepala botakku. Pernahkah kamu ingin bersembunyi di kamarmu dan tidak pernah pergi? Itu permintaanku satu-satunya. Tapi kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Aku tidak senang dengan ide mengenakan wig setiap pagi. Itu terlihat palsu. Setelah beberapa saat, aku mulai terbiasa. Tapi ada masalah baru. Soalnya belum cukup masalahku. Mengenakan wig membuatku berkeringat dan tidak nyaman. Posisinya tidak pas saat olahraga. Tapi aku takut untuk melepasnya. Lalu Dick mulai menyebalkan dan membuli semua orang lagi. Aku berusaha untuk tak menghiraukannya, tapi kalian tahu, Dick menyebalkan. Aku membuatnya kesal, seolah dia menyalahkanku akan hal yang terjadi. Bagaimana dia bisa bersikap seperti itu? Aku merasa buruk berada di tengah pertengkaran ini. Setidaknya aku menjadi lebih percaya diri setelah apa yang terjadi. Aku merasa tidak akan kehilangan apapun. Suatu saat, dia berkata aku tidak bisa menipu diriku dan yang lain. Dia meraih wigku dan menariknya di depan seluruh kelas. Aku terdiam tanpa perlindungan terakhirku. Semua menatapku dengan kaget, sehingga lututku bergetar. Lalu Doris berdiri dari tempat duduknya. Walaupun kita tidak pernah bicara satu sama lain. Dia berdiri dan menghampiriku,
berada di antara aku dan Dick. Dia tidak berkata-kata, dan tanpa kata dia mengulurkan tangannya. Mengambil wig dari tangan Dick, dan menampar wajahnya dengan itu. Lalu anak perempuan lain berdiri. Mereka melindungiku, melihat Dick dan menggenggam tanganku. Aku merasa untuk pertama kalinya aku tidak sendiri. Itu luar biasa. Dick tidak bisa membiarkan situasi tersebut dan pergi. Dia berlari keluar kelas membanting pintu. Aku ingin memakai wig kembali. Aneh rasanya berdiri dikelilingi teman cantikku dengan kepala botak. Tapi Doris menghentikanku. Tidak ada gunanya menutupi kecantikanmu dengan rambut orang lain, katanya. Dan dia menyentuh pundakku. Ini gaya barumu. Aku tahu aku berbeda dari gadis lainnya, tapi aku tidak bisa melihat hal positif dari itu. Aku juga tidak bisa hidup seperti dulu. Semakin aku mencoba untuk menutupi kebotakanku, orang lain semakin merasa aneh, termasuk aku. Hari itu aku pergi ke rumah Doris setelah sekolah. Dia dan teman-temannya melakukan sulap. Mereka bereksperimen dengan make up dan pakaian. Aku tidak begitu memahami fashion. Ada monster menatapku dari cermin. Kebotakanku bukan apa-apa dibandingkan dengan apa yang para gadis gambar di wajahku. Tidak, aku menghapusnya. Tapi di rumah aku mencoba mengenakan makeup sendiri. Aku tidak ingin lagi diejek. Botak dengan anting-anting baru dan makeup cerah, aku adalah panutan style. Orang-orang memperhatikanku. Ya, tapi aku menyukainya. Aku pantas mendapatkannya. Aku mengontrolnya sekarang. Kurang dari 1 bulan, Dick mengajakku untuk pergi ke prom dengannya. Lupakan. Aku berjanji untuk pergi ke prom dengan orang yang mencukur kepalanya. Mari lihat apa yang terjadi. Aku akan menjadi seorang dokter, mungkin di pusat luka bakar. Dan sementara itu, aku mempost penampilan baruku di Instagram. Aku rasa itu penting, tidak hanya untukku, tapi untuk semua orang yang memiliki kesulitan menerima penampilannya yang tidak biasa. Jika kalian menyukai ceritaku, like, dan kalian akan menemukan cerita menarik lainnya di channel kita. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk video baru lainnya.